Ini misalnya nih, kalian tahu bahwa HPL kalian itu tanggal segini, tapi udah lewat dari 2 minggu setelah hari perkiraan lahir kalian. Ini perlu diwaspadai, takut terjadi gawat janin seperti karena bahaya ya kalau misalnya usia kehamilan itu sudah mencapai lewat dari hari perkiraan lahir, karena bisa jadi nanti akan terjadi komplikasi atau bayinya itu meminum air ketubannya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Jurnal Bila. Di video kali ini saya akan membagikan tips bagaimana sih cara menghitung hari perkiraan lahir menurut rumus Nagel. Tapi seperti biasa, selamat datang bagi teman-teman yang baru gabung di Jurnal Bila, dan bagi kalian yang belum subscribe channel ini, jangan lupa kalian harus dukung terus nih channel ini dengan kalian bisa subscribe, like, komen, dan share video ini sebanyak-banyaknya supaya bisa bermanfaat buat teman-teman yang membutuhkan informasi seputaran kesehatan. Dan kalian harus tonton terus video ini sampai selesai ya, jangan sampai kalian skip supaya kita bisa tahu nih bagaimana sih cara menghitung hari perkiraan lahir atau HPL. Manfaat dari kalian mengetahui usia kehamilan dan hari perkiraan lahir. Nah, yang pertama nih, dari kalian mengetahui kapan sih hari perkiraan lahir, yaitu kalian bisa mempersiapkan secara fisik dan mental serta finansial untuk menyambut kedatangan buah hati. Nah, seperti apa contohnya? Contohnya dari fisiknya, ibu sudah bisa mempersiapkan tubuhnya untuk melakukan persalinan, seperti ibu bisa berolahraga untuk memperluas pinggul atau olahraga kecil ya, olahraga pernafasan supaya bagaimana tahu cara mengejan yang benar dan lain-lain. Lalu yang kedua, secara mental ya, ibu sudah mempersiapkan dirinya ya. Gimana nanti saya kalau misalkan buah hati saya lahir ya, bagaimana, pastikan ibu searching bagaimana cara menjadi ibu yang baru atau cara-cara yang memang secara mental itu ibu bisa menerima bagi kedatangan sang buah hati. Lalu finansial. Nah, ini finansial itu yang paling utama ya menurut saya, karena memang melahirkan butuh dana, butuh biaya, baik itu untuk sebelum melahirkan atau sesudah melahirkan nanti. Jadi ibu bisa melakukan tabungan, menyiapkan tabungan-tabungan, atau bisa mengurus BPJS BPJS ya, mempersiapkan berkas-berkas BPJS. Yang kedua dari mengetahui usia kehamilan dan hari perkiraan lahir adalah untuk memantau tumbuh kembang janin setiap bulannya ya. Jadi dengan mengetahui nih, usia kehamilan saya ini udah berapa bulan, udah 3 bulan, 4 bulan, atau ibu kan bisa tahu nih bagaimana perkembangan janinnya, kira-kira apa ya yang udah berkembang di janin saya, kira-kira udah tumbuh rambut atau belum, bagaimana posisinya, bagaimana berat badannya, seperti itu. Lalu yang ketiga yaitu agar ibu dan keluarga bisa mempersiapkan persalinan dengan benar. Contohnya nih, ibu dan keluarga bisa mempersiapkan di mana ibu akan melahirkan. Lalu yang kedua, kendaraannya bagaimana, persiapkan sekali ya. Yang ketiga, siapa pendamping ibu, bagaimana pendonor darahnya nanti, ketika kita memang gak harapin ya, tapi ketika sesuatu terjadi pasti itu yang sangat dibutuhkan. Nah, lalu yang keempat, untuk mempersiapkan perlengkapan bagi ibu dan bayi seperti pakaian ibu untuk melahirkan nanti, bayinya itu bagaimana, itu semua juga harus dipersiapkan. Dan yang paling penting ini bagi ibu-ibu yang memang bekerja ya, dari jauh-jauh hari ketika kalian mengetahui kapan hari perkiraan lahir kalian, yaitu kalian bisa mengambil cuti sedini mungkin. Oke. Yang keempat, dari kalian mengetahui kapan hari perkiraan lahir, yaitu dapat mewaspadai adanya gawat janin ya. Jadi misalnya nih, kalian tahu bahwa HPL kalian itu tanggal segini, tapi udah lewat dari 2 minggu setelah hari perkiraan lahir kalian. Ini perlu diwaspadai, takut terjadi gawat janin seperti, karena bahaya ya kalau misalnya usia kehamilan itu sudah mencapai lewat dari hari perkiraan lahir, karena bisa jadi
nanti akan terjadi komplikasi atau bayinya itu meminum air ketubannya sendiri. Jadi langsung aja, bagaimana sih cara menghitung hari perkiraan lahir menurut rumus Nagel? Nah, yang pertama yang perlu kalian ketahui yang sangat penting yaitu HPHT atau hari pertama haid terakhir. Nah, mengenai HPHT ini sudah saya jelaskan di video yang kemarin. Kalian bisa lihat linknya di sini. Kalau yang belum mengerti, kalian bisa pelajari dulu nih apa itu HPHT dan bagaimana cara mengetahui HPHT ya. Jadi kita langsung aja. Contoh kasusnya seperti ini. Seorang ibu mempunyai HPHT atau hari pertama haid terakhir pada tanggal 21 Mei 2020. Kita lanjut ke cara menghitungnya. Rumus menghitung hari perkiraan lahir atau HPL. Di sini saya menggunakan HPHT ibu pada tanggal 21 Mei 2020. Cara menghitungnya 21 hari ditambah 7 hari, Mei dikurangi 3 bulan, dan 2020 tahunnya ditambah 1. Jadi hasilnya adalah 28 Februari 2021. Lalu, rumus yang pertama ini tidak bisa digunakan untuk yang mempunyai HPHT pada bulan Januari, Februari, dan Maret. Jadi, untuk bulan berikutnya yaitu kita menggunakan rumus ini ya. Nih contohnya, HPHT pada tanggal 11 Januari 2020. Nah, cara menghitungnya tanggal 11 ditambah dengan 7 hari, Januari bulannya ditambah dengan 9 bulan kemudian, dan tahunnya itu kosong. Jadi 11 hari tambah 7 hari adalah 18, dan Januari ditambah 9 bulan berikutnya jadi adalah hasilnya Oktober 2020. Nah, ini adalah hasil dari perhitungan HPHT yang kedua. Nah, itu sekilas adalah cara bagaimana menghitung hari perkiraan lahir. Nah, semoga kalian mengerti dengan penjelasan yang tadi. Tapi saya mau bilang kalau cara menghitung menggunakan rumus Nagel ini yang paling penting adalah kalian mempunyai menstruasi teratur, yaitu siklusnya antara 28 hari sampai 30 hari. Bagaimana kalau siklusnya itu nggak teratur atau mensnya itu teratur? Jadi kan kita bakalan susah untuk mengetahui dengan menggunakan rumus ini ya, karena HPHT-nya itu juga nggak teratur. Lalu kalau misalkan kalian pergi ya untuk awal kehamilan, kalian pergi periksa ke bidan atau ke dokter. Nah, rumus ini, cara dengan menghitung HPHT ini untuk menentu hari perkiraan lahir juga sama, menggunakan rumus Nagel dengan menggunakan HPHT atau hari menstruasi, hari pertama menstruasi terakhir kalian ya. Kalau misalnya nih kalian nggak tahu kapan HPHT kalian atau tanggal haid pertama di bulan terakhir kemarin, kalian bisa aja langsung pergi ke bidan. Di sana bidan pasti akan mendengar detak jantung janin, lalu mengukur tinggi fundus uteri untuk menentukan kehamilan ya, serta dapat vitamin, imunisasi dan lain-lain. Atau juga kalian bisa langsung tuh pergi ke dokter untuk dapat paket lengkap. Karena apa? Di dokter kalian bisa tahu berapa usia kandungan kalian dengan USG ya. Lalu yang kedua, kalian juga bisa tahu bagaimana kondisi janin, bagaimana kondisi air ketuban, lalu kehamilannya ini kehamilan yang sesuai atau tidak, takutnya terjadi kehamilan luar kandungan atau kehamilan ektopik dan lain-lain. Jadi saran dari saya, tetap ya, kalau misalkan kalian memang bisa tuh menghitung sendiri, kayak kan banyak video-video di Google atau di YouTube tuh bagaimana cara mengetahui umur kehamilan, bagaimana cara mengetahui hari perkiraan lahir. Tetap, maupun kalian tahu, kalian harus pergi check up ke fasilitas kesehatan terdekat. Oke? Jadi yang saya jelaskan ini, manfaat dari mengetahui hari perkiraan lahir itu memang udah tercantum di buku KIA, buku kesehatan ibu dan anak, yang kalau misalnya kalian pergi ke puskesmas itu kalian dapat ya buku warna pink. Nah, jadi itu kalian bisa baca juga tuh, di situ informasinya lengkap aja, hal yang perlu kalian persiapkan untuk menanti persalinan dan lain-lain ya.
Mungkin sampai di sini aja video dari saya. Kalau misalkan ada hal-hal yang kalian kurang mengerti, kalian bisa cantumin di kolom komentar, atau kalian bisa aja langsung DM di Instagram saya, supaya kita bisa konsultasi lebih lanjut dan lebih enak, lebih terinci ya. Dan jangan lupa kalian follow Instagram saya, Nabila Fajriati. Oke, sampai di sini aja mungkin video kita kali ini. Sampai ketemu lagi di video Jurnal Bila yang selanjutnya. Dukung terus channel ini ya, supaya bisa lebih berkembang lagi dan bisa memberikan manfaat-manfaat informasi-informasi kesehatan buat kalian semua. Jangan lupa kalian subscribe, like, komen, dan share video ini sebanyak-banyaknya ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.